Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cara untuk mengedit foto menggunakan Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS3. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah file open. Kemudian panggil di mana foto itu berada. Di sini saya menggunakan foto tugas perkuliahan milik Dini Kaviati. Nah, di sini memperlihatkan satu objek foto di mana ada seorang mahasiswa yang sedang membaca buku di perpustakaan. Kemudian kita lihat di sini ada satu hal yang mungkin perlu kita edit, yaitu kecerahan atau tingkat terang cahayanya. Nah, untuk memperbaiki foto ini, kita nanti menggunakan efek level untuk bisa mencerahkan objek foto sesuai yang kita inginkan. Oke, langkah berikutnya di bagian layer di sebelah kanan sini, ini kita duplikat dulu nanti supaya bisa terlihat perbedaan antara foto yang belum diedit dan sudah diedit. Kita duplikat dengan Ctrl J. Oke. Kemudian kita masuk ke menu image, kemudian adjustment. Di sini kita pilih level. Nah, pada bagian kotak dialog level di sini kita lihat ada 3 titik pengaturan. Yang sebelah kiri, tengah, dan kanan ini memiliki fungsi masing-masing. Kalau kita coba atur dari titik yang paling kanan di sini, kita geser ke kiri, nanti objek foto akan semakin terang dengan ada highlight-nya. Jadi kalau kita geser di sini, yang terang juga akan semakin ikut terang. Kita atur sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Oke, kemudian di bagian yang titik tengah, ini kita bisa atur untuk tingkat shadow-nya, tingkat highlight-nya ya. Jadi kalau yang kanan tadi itu untuk mencerahkan, tapi dengan adanya highlight. Untuk yang sebelah kiri itu untuk menggelapkan dengan highlight. Jadi yang tengah ini untuk mengatur tingkat highlight-nya antara titik terang dan titik gelap. Oke, kita atur supaya lebih sesuai warnanya. Oke, saya kira cukup. Kita klik OK. Nah, kemudian kita lihat perbedaan antara dua foto tadi ya. Ini foto awal belum diedit, jadi masih kelihatan agak gelap. Dan ini foto setelah diedit, terlihat lebih terang. Kemudian kita save as. Kita save as dengan nama file yang berbeda, formatnya JPEG. Nah, di bagian JPEG option ada image option, yaitu untuk quality-nya. Di sini bisa dipilih settingan low, medium, high, atau maximum. Nah, biasanya kalau untuk kebutuhan foto iklan atau foto yang diperuntukkan untuk cetak ukuran besar, itu quality-nya ke arah yang maksimum. Ya, maksimumnya di sini bisa sampai 12. Kalau untuk yang standar bisa menggunakan kualitas 8 atau 10 bisa. Di sini saya menggunakan untuk maksimum dan kualitinya 10. Saya klik OK.
Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk mengedit foto dengan mengubah atau memperbaiki objek dari wajah foto ya. Di sini saya ada satu file foto. Di sini akan saya perbaiki di bagian wajahnya. Oke, kalau kita lihat, kita zoom dulu ya. Shortcutnya Z, kemudian bisa dibesarkan. Nah, di sini objek fotonya itu ada jerawat, kemudian juga ada bagian yang terlihat berminyak. Nanti kita akan coba mengedit supaya terlihat lebih rapi, lebih halus, dan tidak terlihat ada banyak jerawat maupun minyak di wajahnya ini. Oke, dalam foto ini kita lihat ada bagian objek di bagian background, di mana backgroundnya kelihatan. Kita gunakan cropping, pilih di menu crop tools, kemudian kita bisa tentukan untuk ukuran width dan height-nya secara custom atau menyesuaikan yang sudah ada di sini. Saya akan mencoba menggunakan ukuran untuk foto 10R ya. Jadi width-nya itu 20, height-nya 25. Kemudian untuk resolusinya, nah resolusi yang paling umum digunakan untuk fotografi adalah di 300. Kemudian di sini pixel cm. 300 pixel per cm. Kemudian drag di bagian sini. Nah, ini kita bisa atur seberapa ukuran dari foto yang akan kita cropping. Jika sudah, bisa ditekan enter. Ya, kita zoom lagi ya ke tombol Z, kemudian kita klik. Nah, di sini kita akan memperbaiki di bagian wajah supaya terlihat lebih rapih dan halus. Yang pertama, kita akan menghilangkan di bagian wajah yang ada jerawatnya. Bisa menggunakan tools, namanya yaitu di sini healing brush tool. Kemudian di bagian brushnya kita atur untuk spacingnya, ini 30 cukup. Nah, untuk mengubah supaya bisa mengatur ukuran brushnya, kita pastikan caps lock-nya harus nonaktif terlebih dahulu, karena jika aktif nanti kursornya akan seperti ini. Ini posisi nonaktif caps lock, jadi bisa terlihat ukuran brushnya. Untuk ukuran brush bisa diatur menggunakan kurung kurawal yang ada di keyboard. Ini kita besarkan. Oke. Nah, jika sudah, kita ambil satu seleksi di bagian wajah yang nanti kita akan gunakan untuk istilahnya menambal ya. Tekan Alt, pilih objek di sebelah sini, kemudian klik sekali lagi di bagian yang terdapat jerawatnya. Ini bisa dilakukan secara sama di bagian lain ya. Ubah ukuran brushnya supaya tidak terlalu lebar jika posisi atau area objek wajahnya itu sempit ya.
Oke, saya kira cukup seperti ini aja, enggak apa-apa. Oke, sudah cukup halus. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan menghilangkan minyak yang ada di bagian wajah menggunakan brush tool. Ini brush tool. Kemudian di bagian opacity-nya kita atur dengan 25%. Sama, kita bisa rubah untuk ukuran brush tool-nya dengan kurung kurawal. Nah, kemudian ambil sampel di bagian warna wajahnya di sini. Tekan Alt, klik sampel warna. Kemudian kita klik di bagian wajah yang terlihat ada kilatan minyak karena pantulan cahaya. Namun harus diperhatikan jangan sampai dimensi warnanya itu terlihat tidak rata ya, karena kan ini ada pantulan cahaya, sehingga kalau warnanya flat nanti terkesan seperti cat pada tembok gitu. Jadi harus diperhatikan area mana yang terlihat lebih gelap dan area mana yang lebih terang. Oke, saya kira cukup. Sudah lumayan rapi. Ya. Di sini ada bagian dari background yang ada sambungan. Ya, kita akan coba menghilangkan sambungan ini dengan menggunakan teknik clone stem tool. Ya, clone stem tool di sini untuk menghilangkan bagian dari garis background ini. Kita ubah ukurannya. Kemudian tekan Alt untuk menduplikat area yang akan kita gunakan sebagai clone stem-nya. Klik area sampel, klik lagi di bagian sambungan background sini ya. Sampai tidak terlihat lagi. Oke. Sebelah kanan. Ya, saya kira cukup. Jadi terlihat lebih rapi backgroundnya ya, lebih rata, dan wajahnya juga terlihat lebih halus, tidak ada jerawat ataupun minyak-minyaknya. Terakhir kita save as lagi. Edit, formatnya JPEG. Kualitinya sama ya, 10 maksimum. Oke. Ya, demikian untuk tutorial editing foto. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.